Beda kesaksian tetangga dan pemilik rumah soal keberadaan Brigadir RAT. Siapa bohong? Ada perbedaan kesaksian antara pemilik rumah TKP Polisi Manado tewas dengan tetangga sekitar. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Namun tetangga sekitar justru mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun tinggal di rumah mewah itu. Hal itu sama dengan pernyataan istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembakan di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia tewas dalam mobil Alphard hitam di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Polisi menyimpulkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy tewas karena bunuh diri. Istrinya, Novita, tidak percaya kalau suaminya tewas dengan cara seperti itu. Bahkan tetangga di dekat TKP juga mengenal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy merupakan seorang yang rajin beribadah. Tetangganya yang berinisial I itu tak percaya kalau Brigadir Ridal Ali Tommy tewas bunuh diri. Kalau saya enggak percaya, karena saya tahu orangnya baik, kata I, dikutip dari tribunnews.com, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Menurut I, Brigadir Ridal Ali Tommy adalah sosok yang rajin beribadah dan berjiwa sosial tinggi. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. I juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu selama 2 tahun. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Keterangan I ini sama dengan istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita. Novita Husain mengatakan kalau suaminya sudah 2 tahun menjadi pengawal di Jakarta. Dia BKO, dari tahun 2022, kata Novita. Ia juga mengatakan kalau suaminya di Jakarta menjadi pengawal seorang pengusaha. Sementara itu, pemilik rumah, Indra Pratama mengaku kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bukan pengawalnya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy merupakan kerabatnya saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal mengatakan, mobil itu milik kerabat Brigadir Ridal Ali Tommy. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kombes Ade Rahmat Itnal. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazarudin Degam mengatakan majikan Brigadir RAT, Indra Pratama terancam 6 tahun penjara buntut kasus pemalsuan plat nomor kendaraan anggota DPR. Diketahui, plat nomor DPR yang dimaksudkan merupakan plat nomor yang dipakai mobil Alphard pribadinya yang menjadi lokasi Brigadir RAT tewas. Pemalsuan plat nomor ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen yang sangat serius, yang diatur dalam pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ucap Nazarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Plat nomor mobil Alphard yang dikendarai Brigadir RAT sempat berubah menjadi plat dinas DPR. Hal tersebut diketahui dari rekaman CCTV yang beredar. Pada awalnya, mobil Toyota Alphard tersebut terpasang plat dinas DPR dengan nomor 23XII saat akan masuk ke sebuah rumah di Mampang Prapatan 4 nomor 20, Jakarta Selatan. Namun, berdasarkan foto yang diterima tribunnews.com, plat nomor mobil tersebut tampak berganti menjadi B1566 KH, tepatnya saat olah tempat kejadian perkara, TKP, oleh polisi usai Brigadir RAT mengakhiri hidup. Lalu sebelum pemeriksaan dilakukan, MKD sudah menyebut bahwa plat nomor DPR yang terpasang di mobil Alphard adalah palsu. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI,
Nazarudin Dekgam mengungkapkan plat DPR di mobil Alphard dalam kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, adalah palsu. Dekgam menuturkan hal tersebut diketahui usai pemeriksaan terhadap STNK mobil tersebut. Dia juga menuturkan mobil Alphard tersebut milik Indra Pratama. Namun, ketika ditanya apakah Indra Pratama yang dimaksud adalah pengusaha batubara yang rumahnya menjadi lokasi tewasnya Brigadir RAT, Dekgam enggan menjelaskan. Nama pemilik mobil pelat DPR palsu, Indra Pratama, kata Dekgam di gedung MKD, Senayan, Jakarta pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Indra Pratama adalah pengusaha batubara. Itu saya nggak tahu. Yang jelas laporan ke kami itu adalah pemilik mobil Indra Pratama. Kendati sudah mengetahui nama pemilik mobil Alphard tersebut, Dekgam mengatakan pihaknya belum memeriksa Indra Pratama. Dekgam menuturkan Indra Pratama bakal dipanggil oleh MKD DPR pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Indra Pratama belum diperiksa karena kita masih reses. Nanti dipanggil tanggal 15 Mei, pas masa sidang, ujarnya. Dengan temuan ini, Dekgam menegaskan kasus tewasnya Brigadir RAT dan mobil Alphard tersebut tidak ada hubungannya dengan anggota DPR. Kan sudah saya bilang tadi, plat nomor pimpinan DPR, itu 10 ke bawah. Ini, plat mobil Alphard, udah 23. Itu pemalsuan, nggak ada hubungannya dengan DPR, ujarnya. Dekgam menjelaskan pihak yang melakukan pemalsuan terhadap plat nomor DPR ini terancam hukuman 6 tahun penjara. Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut, memeriksa 2 atasan dari Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang mengawal pengusaha tanpa izin bertahun-tahun di Jakarta. 2 atasan Brigadir RAT yang dimaksud yakni Kapolresta Manado Kombes Julianto P. Sirait dan Kasatlantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Meski begitu, Polda Sulut belum membeberkan apakah pemeriksaan itu sudah selesai dilakukan karena masih pendalaman. Masih didalami oleh Itwasda dan Propam Polda Sulut, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Michael Irwan Tamsil saat dihubungi tribunnews.com, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Kombes Michael Irwan Tamsil juga masih merahasikan sosok pengusaha di Jakarta yang dikawal oleh Brigadir RAT sejak 2021 lalu. Dia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian korban. Kalau itu, sosok pengusaha, tanya di Polres Jakarta Selatan, tuturnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia, korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa pada saat proses olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi menemukan adanya bekas tembakan di bagian atas mobil yang sebelumnya digunakan RAT. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batubara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, 27/4.
Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Dania mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Dania menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Kalau kata keamanannya sih waktu itu bilang katanya pengusaha batubara, tapi saya nggak tahu, ucapnya kepada wartakotalive.com, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Menurut Dania, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Saya gak tahu, siapanya korban. Indra memang warga sini, baru 2 tahunan tinggal di sini, katanya. Dania melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Pas kejadian dia enggak ada, pas saya datang baru sampai pos satpam, dia datang dengan istrinya, ujar Dania. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Dia sering main kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya, kata Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, lanjut Indra. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Ya, kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya. Cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, kata Indra. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya. Betul, mau liburan, kata Indra kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, ungkapnya. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saya lagi berada di luar kebetulan, ucapnya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Saya juga minta tolong ke awak media jangan membuat berita hoaks, ini kan juga masih dalam situasi berduka ya. Jangan banyak asumsi lah ya, yang timbul, kata Indra. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Kenal, pada saat saya datang ke Manado. Ya urusan pekerjaan ya, saya lupa tahunnya, intinya itu aja, kata Indra kepada wartawan, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Tidak ada pengawalan. Memang saya kenal, ya tapi tidak ada penugasan apapun, ucapnya. Sebelumnya, mengutip tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT, Novita Hussein mengatakan Brigadir Ridal bertugas sebagai ajudan di Jakarta dari tahun 2022. Almarhum sering pulang ke Manado bertemu dengan keluarga 3 bulan sekali. Namun, Lebaran tahun 2024 Brigadir Ridal tidak pulang ke Manado. Jadi Ali keluar rumah pergi ke Jakarta bulan Maret sebelum puasa dan dia tidak pulang sampai selesai Lebaran, tutur Novita, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Kata Novita, semua keluarga sempat meminta Brigadir Ridal untuk kembali ke Manado. Namun karena masih ada tugas di Jakarta sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Saya sempat minta pulang dulu ke Manado, cuma katanya masih ada tugas jadi belum bisa pulang. Hingga kemudian keluarga di Manado mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas, cerita Novita kepada tribunmanado.co.id Jumat, tanggal 26 April tahun 2024.